kali bonekanya. Boneka yang jarang kita temui nih. Namanya juga boneka bekantan. Boneka ini terbuat dari bahan rasfur, velboa, dakron silikon dengan kualitas yang bagus pastinya. Kalau alatnya sih gunting, lem, benang, jarum, mata, dan pola. Pertama, kita bikin pola untuk bagian paha dalam dan paha luar. Lanjut ke pola telapak kaki atas dan telapak kaki bawah. Pola memang dibuat satu persatu bagian tubuhnya guys. Masih dengan cara manual kayak gini ya. Eits, jangan sedih. Bisa juga tuh pakai mesin. Dengan alat seperti ini, bikin pola jadi lebih cepat dan praktis. Bahan terdiri dari perpaduan bahan berbulu yang panjang dan pendek guys. Kalian pasti nggak nyangka deh kalau yang bikin boneka bekantan di Banjarmasin masih termasuk generasi milenial. Yaps, Karyadi ini baru memulai usahanya ini tahun 2017. Meskipun belajar secara otodidak, nggak menyurutkan semangatnya untuk berkarya tuh. Padahal sama sekali nggak punya keahlian menjahit guys. Tapi kalau berusaha, ternyata hasilnya nggak ingkar ya. Dari modal awal hanya 6 juta rupiah, sekarang sih omset per bulannya aja bisa mencapai 40 juta loh guys. Aih, mantul. Dalam sehari bisa memproduksi 50 boneka loh. Harga satuannya dari 60.000 sampai 250.000 rupiah. Beuh, bisa jadi contoh nih buat kamu yang mau jadi entrepreneur. Kalau tadi bonekanya, sekarang kita ketemu sama bekantan aslinya yuks. Waduh, harus sabar mencari dan menunggu primata endemik khas Kalimantan ini guys. Tuh lihat, dia lagi asik di pohon tuh. Kalau mau lihat bekantan, biasanya di pagi hari, dia bakal terlihat di kawasan Sungai Barito ya guys. Bekantan nama lainnya, Nasalis larvatus atau Proboscis monkey. Dia itu spesies endemik yang mendiami hutan bakau di Pulau Kalimantan guys. Itulah kenapa ada patung bekantan besar di kota Banjarmasin, karena primata berhidung unik ini jadi maskotnya. Sayangnya, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, terjadi penurunan populasi bekantan yang drastis guys. Dalam satu dekade, 50-80% terjadi penurunan jumlah monyet Belanda ini, khususnya yang berada di luar kawasan konservasi. So, perlu kepedulian untuk menjaga hewan yang satu ini. Salah satu bentuk kepeduliannya dengan menjadi anggota dari Sahabat Bekantan. Yaps, Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia punya program untuk menyelamatkan bekantan dari kepunahan. Di tempat inilah pusat rehabilitasi, pemulihan, dan transit bekantan yang sakit guys. Biasanya, bekantan yang jadi korban pemburuan atau akibat kebakaran hutan dan lahan. Para relawan Sahabat Bekantan dan tim medis dokter hewan jadi tim rescue penyelamatan bekantan. Selain rutin memberikan makanan, mereka juga dikasih vitamin tuh. Ayo Ciro, jangan nakal ya. Meskipun hanya dengan bermodalkan biaya soda ya, tapi Kak Amelia dan teman-teman dari Sahabat Bekantan tetap berjuang menyelamatkan bekantan. Jadi kepo deh. Apa sih keunikan dari bekantan? Banyak keunikan bekantan dibandingkan primata yang lainnya. Pertama, hidungnya mancung panjang khusus untuk pejantan. Kemudian dia merupakan satu-satunya primata yang memiliki selaput renang, baik di tangan maupun di kaki, yang membantunya untuk berenang dan menyelam. Itulah yang membedakannya antara bekantan dengan primata yang lainnya. Sedangkan bekantan ini 50-90% dia memakan pucuk daun-daunan. Sekarang kita ikut Kak Amel dan teman-teman melakukan penanaman pohon rambai yuks. Kira-kira untuk apa tuh? Kita mau ke Pulau Curiak guys, menyusuri Sungai Barito menuju kawasan konservasi. Sampai juga di lokasi guys. Pulau Curiak di Kabupaten Barito Kuala
sebagai tempat pelestarian bekantan. Keanekaragaman hayatinya juga tinggi. Gak hanya bekantan, ada juga 30 jenis burung juga guys. Dan sekarang kita bakal menanam pohon rambai. Maksudnya penanaman ini untuk menjaga lingkungan atau habitat bekantan supaya nggak rusak. Kalau habitatnya rusak, hewan ini bakal mencari sumber makanan baru, bisa menyerang areal pertanian dan permukiman warga nantinya. Sejak 2014, tim dari Sahabat Bekantan udah menanam 2.700 pohon. Nah, sebagian udah tumbuh dan jadi sumber makanan bekantan. Oh iya, penurunan populasi bekantan, khususnya di Kalimantan Selatan sejak 2013 sekitar 5.000 ekor. Faktor penyebab penurunan drastis dari bekantan karena alih fungsi lahan, perdagangan ilegal, dan perburuan liar. Aduh, kasihan ya kalau mereka masih terus diburu. Selain itu, saat ini kebakaran hutan juga semakin marak. Duh, semoga kalian tetap aman ya, dan gak terjadi kebakaran hutan lagi. Guys, meski sudah memasuki fase new normal, tapi tetap kalau nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar rumah deh. Biar body tetap seksi dan tidak menggendat berjamaah, yuk kita olahraga. Bukan sembarang olahraga. Olahraga yang satu ini butuh tiang khusus ya. Yap, pole dance. Seperti yang dilakukan oleh Kak Katrina Kurnia nih. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah bosan di rumah? Saya Kevin, saya instruktur tari tiang atau pole dance. Guys, tahu nggak sih? Pole dance adalah jenis olahraga senam yang menggunakan medium tiang sebagai tumpuan tubuh saat melakukan gerakan. Pole dance pertama kali dikenal di Maharashtra, India, 800 tahun lalu. Buh, udah lama banget ya. Oh iya, saat itu pole dance sebenarnya jadi bagian dari metode latihan para pegulat. Kebayang nggak? Hahaha. Dalam perkembangannya, pole dance jadi olahraga yang memadukan antara gerakan senam, tari, dan juga akrobat. Penggemarnya ternyata cukup banyak loh. Sekilas gerakan pada pole dance emang sedikit seksi dan menggoda. Padahal untuk melakukan gerakan seperti ini juga nggak mudah loh. Butuh baju khusus agar antar tubuh dan tiang bisa menempel. Guys, saat ini pole dance masuk ke dalam cabang olahraga senam dengan induk organisasi International Pole Dance Fitness Association atau IPDFA. Oh iya, olahraga seksi ini ternyata banyak banget loh manfaatnya bagi tubuh kita, seperti membentuk dan mengencangkan otot, melatih kelenturan tubuh, menurunkan berat badan, mengatasi nyeri otot, dan meredakan stres. Oke, sekarang saya akan menunjukkan beberapa gerakan dasar sampai gerakan menengah di pole dance. Yang pertama, climb. Guys, saat melakukan gerakan ini, perhatikan kekuatan tangan dan kaki kalian ya. Kaki kanan akan menjadi jangkar yang menahan tubuh agar tidak turun saat kamu mengangkat kaki kiri. Yang kedua, pole sit. Guys, saat menjepit tiang dengan kedua kaki, kalian harus fokus ya. Karena jika gerakan ini dilakukan dengan benar, akan bermanfaat untuk mengencangkan kekuatan otot perut. Duh, ciwi-ciwi, pasti pengen kan punya perut rata? Oh ya guys, sebelum dan saat melakukan olahraga ini, jangan sekali-kali mengolesi tubuh dengan minyak atau lotion. Teksturnya yang licin bisa bikin kamu jatuh dan tergelincir dari tiang. Hal ini sangat berbahaya. Satu lagi nih, sebelum menari, sempatkan mengelap tiang untuk menghilangkan minyak dan keringat yang melekat. Selain melatih keseimbangan, manfaat pole dance juga dapat membentuk dan mengencangkan otot-otot tubuh, terutama otot tangan, perut, dan kaki. Tangan kita dituntut untuk menggenggam tiang dengan erat, baik saat melakukan gerakan memutar, memanjat, hingga menahan tubuh agar jangan sampai terjatuh. Kayaknya sih berat banget ya, tapi tenang, kamu pasti bisa, asal latihan terus. Gerakan-gerakan ini juga cepat banget membantu dan mengencangkan otot bicep. Kalau gerakan ini sih oke banget untuk kelenturan tubuh. Apalagi kalau musiknya pas. Duh,
bisa meliuk-liuk tuh di tiang. Hahaha. Guys, tahu nggak sih, kekuatan tiang juga menjadi faktor penting dalam pole dance. Pastikan standar dan posisi tiang sudah kokoh dan mampu menyangga beban tubuh, serta goncangan saat melakukan postur inversi. Jangan pakai sembarang tiang ya, apalagi tiang jemuran. Hahaha. Ambiar guys. Guys, semua gerakan pole dancing dilakukan dengan alunan musik pengiring ya. Kamu diharuskan untuk menyesuaikan antara gerakan tubuh dengan irama musik yang diputar oleh instruktur. Hal ini ngebantu banget dalam melatih dan meningkatkan koordinasi tubuh kamu. Selain gerakan tubuh yang lebih terkoordinasi, tubuh pun diharapkan menjadi lebih lincah pasca melakukan olahraga ini. Duh, body jadi seksi dan rasa stres pun hilang. Karena saat berolahraga dan kita suka, maka tubuh akan melepaskan hormon endorfin atau hormon bahagia. Tertarik buat nyoba? Sekarang kita berburu kuliner khas Pekanbaru dong. Ini nih, sup tunjang. Kuah dengan cita rasa gurih plus dagingnya bikin gregetan plus beleberan. Apalagi kalau disantap hangat-hangat. Mantul guys. Tulang kaki sapi dengan balutan daging dilengkapi sup tulang sumsum emang juara deh. Kesegaran kuahnya didukung oleh tomat, irisan daun bawang, wortel, dan kentang. Pantes aja kalau sup tunjang yang ada di Jalan Pinang Kota Pekanbaru ini gak pernah sepi. Gak cuma nikmat, tapi juga sehat. Karena ada kandungan nutrisi proteinnya tuh. Kandungan selenium dalam sumsum berperan mempertahankan kekebalan tubuh guys. Tapi, apa kabarnya nih kalau dikasih sop tunjang dengan porsi jumbo kayak gini? Ada yang berani coba? Eng, ini dia 3 peserta challenge kita kali ini. Ada Sarah, Asma, dan Tasa. Pemenangnya akan memperebutkan gelar Putri Tunjang. Oke, kita mulai ya. Hitungan ketiga semuanya langsung makan dan habisin. 1, 2, 3. Go! Widih, makan sup kayak gini emang agak sedikit repot ya guys. Susah kalau mau makan cantik. No Jaim Club deh judulnya. Tapi ingat juga, kandungan kolesterolnya tinggi. So, buat yang punya masalah kolesterol, tetap dijaga porsinya ya. Yang punya masalah dengan rasa, jangan lupa tetap dijaga juga. Mulai lagi deh. Ahai. Waktu masih berjalan. Mereka bertiga bersaing ketat. Entah doyan, apa lapar tuh. Nah, PR-nya adalah menghabiskan sumsum dengan sedotan. Buat kamu yang kekurangan zat besi, cocok nih. Ayo, sedot terus kakak. Wah, Asma yang katanya baru pertama kali makan tunjang, akhirnya mau mencoba dan berusaha. Meskipun awalnya terlihat ragu, kayaknya bakal juara nih. Wah, Asma udah habis nih. Dan bener guys, pemenangnya adalah Asma. Berhasil menghabiskan dengan waktu 10 menit 12 detik guys. Congratulations. Yeay. Hai guys, balik lagi barengan sama gue. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kan setiap kali syuting masak-masaknya tuh kayak masak-masak yang biasa ya nggak sih? Hari ini kita mau bikin cookies. Tetet tetet.
Jujur ya, gue tuh nggak tahu apa-apa dan gak bisa masak cookies. Biasanya ada orang yang bilang kalau jago masak biasa, nggak jago masak cookies. Tapi itu kenapa akhirnya gue sudah memutuskan bahwa gue akan belajar sedikit sama seorang wanita cantik yang akan mengajari saya. Mana wanitanya? Oh enggak, kita bakal langsung kayak video call gitu sama beliau. Oke, sudah siap ya? Hai! Wow, bentar. Tadi aku bilangnya cuma seorang wanita cantik, kenapa tiba-tiba ada 2 orang wanita cantik nih? Guys, segala jenis kegiatan secara virtual lagi tren banget nih. Maklum, sejak pandemi kita udah nggak bisa bebas kemana-mana. Walaupun udah nggak PSBB dan mulai memasuki era new normal, tapi demi menjaga keamanan, kursus masak virtual jadi solusi terbaik nih. Sama Sanas belajarnya cookies. Sama saya belajarnya fancy brownies. Oke, mantap. Baik. Kita akan mulai dari yang mana dulu nih Tante nih? Mau cookies dulu ya? Boleh. Step pertama kita harus ngapain nih? Dimulai dari apa dulu? Apa dulu Sanas? Kita siapin bahannya dulu Kak Aryo. Boleh, oke. Bahannya apa aja nih? Menu pertama adalah soft cookies. Bahannya harus disiapkan ada unsalted butter, gula pasir, brown sugar, garam, soda kue, vanilla ekstrak, telur utuh, kuning telur, tepung terigu, dan coklat chips. Langkah pertama banget adalah mencampurkan bahan. Terdiri dari unsalted butter, gula pasir, brown sugar, garam, soda kue, dan vanilla ekstrak. Mix hingga rata. Jujur, belum pernah pakai mixer Tante, maaf ya. Kalau udah rata, masukkan telur utuh, kuning telur, dan tepung terigu. Mix lagi guys. Baru deh campur dengan choco chips. Ini masukin aja nih. Iya, masukin aja semuanya terus di mixer cepat. Oh, oke. Mixer cepet. Selanjutnya kita cetak ya Aryo. Oke. Yes, sesimpel itu guys. Tapi tahu nggak sih, bikin kue itu beda loh sama bikin masakan biasa. Beda paling ketara sih, buat baking-bakingan semua bahan kudu ditimbang. Nggak bisa ngasal, apalagi ngandelin perasaan doang. Nah, masak biasa, terkadang kita masih bisa pakai feeling aja dan tinggal koreksi rasa. Nah, kalau lihat tadi yang bikinnya Sanas tuh bagus banget. Jadi kayak tertata rapi gitu. Mungkin karena layangnya gede kali ya. Karena kalau misalnya aku ngeliat yang bikinan aku tuh jadinya kayak lihat perkedel. Oke, tapi nggak masalah. Kita lihat mudah-mudahan berhasil ya. Tante, sorry banget nih. Aku boleh jujur nggak Tante? Iya. Jadi, kalau Tante kan ngeliat tuh dari sini kan kayaknya ovennya tuh canggih banget gitu ya. Yang bisa per menit berapa menit gitu ya. Celciusnya tuh bisa diukur ya. Kalau di sini tuh kebetulan Tante, ini ovennya tuh kayak buat naruh piring. Nggak ada apa-apanya. Pakai api biasa aja gitu. Piring ya. Serius Tante. Mohon maaf. Gak apa-apa. Pokoknya kalau oven seperti itu, apinya tuh api sedang besar ya, tapi jangan besar banget. Kita lihat ya, mudah-mudahan kali ini berhasil. Soalnya kalau Shanes kelihatannya tuh udah cantik banget. Lah, kalau yang gue kok jadinya bantet. Mama, ini kue, cookies, apa badan gue? Bantet. Ketawa lagi, gak ada serem-seremnya mama gue. Tante juga ikutan ketawa lagi, gak ada ngeri-ngerinya. Nah, di aku udah 12 menit nih. Apa? Apa sayang? Ke cooling rack. Iya. Aku coba buka dulu ya Tante ya. Oke. Sorry banget ya. Kenapa yang mereka bikin jadinya bagus banget? Ya aku juga bagus sih, tapi lebih ke arah bonsai. Diketawain dong sama Tante. Rasanya enak. Iya.
Tante, Mana? teguhkan dulu imanmu ya Tante ya. Sebelum melihat ini dan sebelum dirimu nyesel punya murid kayak aku ya. Masa aku jadinya kayak gini, kayak bakpao? Oh ya guys, salah satu ciri cookies adalah adanya taman Choco Chips. Guys, tahu nggak sih? Meskipun judulnya coklat, tapi Choco Chips nggak meleleh saat dipanggang dalam oven loh. Karena Choco Chips mengandung lebih banyak bubuk coklat dan sedikit cocoa butter. Hal inilah yang jadi alasan si coklat butiran ini lebih tahan panas. Coklat kecil ini juga mengandung zat penstabil yang membantu mempertahankan bentuk. Nah, kalau tadi kita udah bikin cookies, kalau sekarang kita mau bikin yang lebih menanjak lagi tingkat expertnya. Kita bakal bikin brownies. Keren banget ya, luar biasa. Mohon maaf ketinggian. Kita bakal ngobrol dulu sama tantenya. Hai Tante. Sekarang gilirannya Tante ya, kalau tadi Sanas kan. Hai. Tapi Sanas tetap temenin kita ya. Siap. Oke, berarti sekarang kita mulai dari apa dulu nih Tante? Tadi coklat, mentega, sama minyak udah leleh ya. Udah dong, udah aku lelehin tuh lihat. Tadee. Terus Bahan menu kedua adalah coklat batang, mentega, minyak goreng, 2 butir telur, gula halus, tepung terigu serbaguna, dan coklat bubuk. jadi lu diusahain untuk diratain ya. Kalau ini kayak gini, jangan sampai rata-ratanya tuh rata-rata nilai ulangan umum gitu. Karena kadang-kadang kan suka jelek, suka merah. Nanti harus remedial. Kalau bisa juga diratain, ya kan? Diratain semuanya harus sampai rata. Ibaratnya sama kayak kalau make upan tuh dari muka sampai ke leher, jangan sampai belang. Nanti kayak cabe-cabean. Masukkan coklat cair dan aduk lagi guys. Lanjut tambahkan coklat bubuk dan tepung terigu. Aduk lagi. Guys, tahu nggak sih? Bikin brownies nggak perlu pakai mixer. Makanya butuh tenaga lebih besar nih pas ngaduknya. Nah, sekarang ini udah jadi adonannya. Tadi juga udah ngobrol sama Tante. Kata Tante bener adonannya emang harus kental ini. Oke. Setelah ini baru dimasukin dalam loyang. Hampir menuju step terakhir nih guys. Adonan yang sudah rata dituang ke dalam loyang. Nah, karena namanya adalah fancy brownies, jadi taman topping jadi andalannya. Kak Aryo udah nyiapin beberapa jenis coklat dan marshmallow. Jadi ini brownies mewah dengan aroma-aroma taman kanak-kanak. Akan segera kita masukkan ke dalam oven. Jadi dimasukin dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan waktunya sekitar 30 menit. Gitu. Kita masukin sekarang. Sebentar, panas. Oke. 10 menit lagi ya. Wah, ini yang Tante. Yang aku juga sama kecenya. Tante lihat ya. Ya Tante, dadah. Finally, this is it. Fancy brownies ala Kak Aryo. Dipotong dulu pinggirannya agar gampang ngeluarin kuenya dari loyang. Yang udah balas dendam nge-mall, mana suaranya? Cie-cie, sejak pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi pada pertengahan Juni lalu, kangennya kalian udah mulai terobati kan? Biarpun belum semua merchant di mall udah buka ya guys. Udah gitu, AC-nya juga nggak sedingin dulu. Hahaha. Terus, yang paling kalian kangenin di mall apa sih? Selain bioskop, pasti kangen sama makanan yang ada di mall ya? Ayo ngaku. Nah, Kak Dina agen TGS juga lagi cek ombak ke salah satu tempat makan favorit di Jakarta, di mana kalian bisa merasakan sensasi pancake yang fluffy khas negeri Sakura. Tapi ingat ya guys, mentang-mentang udah bisa nge-mall, tetap jangan lupa protokol kesehatan ya. Yang namanya masker harus dipakai terus. Tiap outlet juga diwajibkan menyediakan hand sanitizer dan pengukuran suhu tubuh. Kalau di sini, kaki pun harus melewati keset disinfektan. Duduknya juga tetap social distancing, kecuali keluarga atau pasangan suami istri.
Oh iya, menunya udah virtual nih. Tinggal scan barcode, udah bisa pilih di HP. Kita geser ke dapur buat lihat prosesnya kuy. Bahannya sederhana banget. Hanya butuh putih telur yang dimix dengan gula khusus hingga mengembang. Setelah itu aduk manual dengan tambahan kuning telur. Kalau udah, panggang hingga 20 menit hingga adonannya mengembang. Suhunya juga harus diperhatikan guys. Ada panas tertentu yang sudah dipatenkan, yang bisa membuat adonan pancake-nya menjadi fluffy. Nggak boleh lebih dari 150 derajat Celcius. Varian rasanya nggak hanya satu. Ada banyak banget pilihan yang bakal bikin kalian bingung. Tapi menu barunya patut dicobain nih. Ada sakura berry. Di atas adonan pancake yang udah matang, diberikan taburan gula halus, krim madu, potongan stroberi, saus stroberi, dan crumbs alias remah-remah. Ada lagi klepon pancake yang adonannya berwarna hijau karena ada taman daun pandan di dalamnya. Pandan memang terkenal sebagai pewarna hijau alami. Untuk klepon aslinya sendiri, kalau nggak daun pandan, ya daun suji yang dipakai. Oh iya, kalian tahu nggak sih bedanya kedua daun ini? Sebenarnya, daun suji bisa memberikan warna hijau yang lebih pekat. Sedangkan pandan cenderung lebih pucat. Tapi kalau mau dapetin aromanya, daun pandan juaranya guys. Topping yang dipakai adalah santan, kelapa parut, dan gula aren. Percaya deh guys, ini beneran klepon. Cuma penampakannya aja yang beda. Anggap aja ini klepon di era new normal. Hahaha. Nah, sekarang kita ceki-ceki minumannya. Pertama, kita lihat proses bikin Ginza Galaxy. Tinggal masukkan sirup 2 rasa, perasan lemon, es batu, soda, sakura sirup, dan air bunga telang. Sebagai garnish, yang digunakan adalah potong lemon, stroberi, dan daun mint. Minuman warna-warni berkarbonasi alias bersoda udah siap guys. BTW, tahu nggak sih kalau umur soda udah tua juga guys? Minuman ini pertama kali ditemukan pada abad ke-16. Air yang mengandung karbon dioksida ini mampu bikin para pelaut yang lagi berlayar bertambah energinya dan tetap sehat. Minum soda nggak boleh kebanyakan ya guys, karena bisa menyebabkan kembung, merusak gigi, dan beberapa efek negatif lainnya. Minumnya wajar aja, sekedar buat bikin tenggorokan segar, oke lah. Well, pesanan udah jadi semua, tinggal sikat. Bener-bener fluffy pancake banget. Kalau yang ini yang rasa stroberi jadi seger-seger gitu, asam-asam seger. Kalau yang ini klepon pancake ya kak, bener-bener berasa pandannya dan klepon versi pancake. Nah, kalau mau makan di sini, kalian bisa siapin budget 50-100 ribuan. Tapi nggak di sini aja kok tempatnya. Di beberapa mall di Jakarta, kalian bisa nemuin pancake fluffy ini. Bahkan nanti bakal ada di Surabaya. Doain aja pandemi segera berakhir ya, jadi bisa cepet-cepet buka. Kalau sekarang, butuh sabar dulu, karena kota pahlawan masih ada di zona merah. Buat kalian yang sibuk atau masih ngeri-ngeri sedap untuk keluar rumah, sekarang pancake-nya bisa di take away. Dulu kan dalam waktu setengah jam aja adonannya bisa menciut. Sekarang bisa bertahan seharian, bahkan berhari-hari kalau masuk kulkas.